gue denger ya betapa hektiknya hidup lo. Itu kan syutingnya di Cisarua ya? Di Gunung Gelis. Di Gunung Gelis, sorry. Gue tahu rumah itu juga karena ada hotel di situ. Gue suka ngajar-ngajar situ. Dan orang-orang di daerah situ, ini loh yang Ikatan Cinta. Iya. Kok banyak ada apa namanya? Ada itu loh, ada genset segala macam. Iya. Gue mau masuk, gue pengen ngobrol sama lo. Kenapa nggak masuk? Enggak, tapi maksud gue gini, aduh ya gila kali tiba-tiba who am I apa say hi to my you. friend. Ya Erwin Parengkuan yang punya talking kan, gue gampar ya. Terus gue ngelihat bahwa betapa struggle-nya lo sampai lo nggak punya banyak waktu sama anak-anak lo. Syuting itu kayak orang gila dan melelahkan ya. Semua pekerjaan menurut gue melelahkan, tapi tergantung gimana cara kita membawakannya dan menikmatinya. At the beginning memang capek sekali karena gue belum terbiasa. Tapi once I found the rhythm, gue menemukan gimana caranya ini tuh semua segala macem, dan gue bisa berkompromi dengan anak-anak gue. Dan ya udah, akhirnya mereka kadang-kadang si Queena tuh gue ajak tiap weekend nginep. Kebetulan kan kita pemain tuh dapat kamar di Batka Segaran Teresia. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia lagi, ayo weekend, gue ajak sama mbaknya. Kalau Gavin sekali 2 kali, tapi lama-lama dia bosan kan, karena kan dia setiap nggak ngapa-ngapain, dan mendingan Sabtu Minggu dia latihan baseball kan. Dia udah punya kegiatan sendiri as an athlete. Yaudah, atlet nasional lagi, atlet DKI ya. Lumayan. Salut. Iya, kan pengen ikut lo, anak lo juga jadi semua. Gitu. Bu, jangan ke saya, Bu. Ya? Saya menginterview Anda. Oh iya benar, lupa. Kembali lagi ke Anda. Oke, saya lupa. Terus udah gitu. Berkompromi. Dan gue juga sebisa mungkin, ya itulah gue, ya make sure all my kids sudah terbiasa dengan ritme kerja gue. Dan gue juga berterima kasih dengan anggota rumah gue, anggota keluarga support system gue, si Mbak lah, terus si Iman juga yang memang Man gini ya udah gue ini dia segala macam. Jadi semuanya tuh komunikasi. Misalnya gue nggak pulang, terus gue harus ini tuh semua segala macam, tapi sebisa mungkin gue atur. Misalnya sehari nginep, sehari pulang. Jadi anak-anak tuh nggak tiba-tiba lupa sama gue sama sekali. Seperti itu. Gue tetap masakin mereka, gue tetap Wow, lo hebat sekali mengatur waktu ya. Maksudnya kayak ada ikatan jadwal untuk sinetron Ikatan Cinta, dan juga ikatan komitmen dengan anak-anak dan Iman dan semua yang ada di rumah. Semua terikat. Iya. Ribet ya, semua terikat, tapi lo bisa menyelesaikan itu. Iya, pada akhirnya bisa. Walaupun awalnya ribet kayak yang lo bilang, cuman kan once you found like the rhythm, lo bisa menyesuaikan semuanya, lo bisa bercompromise with things, dan ya masak tinggal gabruk, masak yang banyak, dipack-packin per kotak-kotak, freezerin, tinggal panasin. Udah bilang sama Mbak, tulisannya gitu udah. So time management gila ya berarti ya. Kan tadi lo cerita tentang tidak terbiasa, kemudian lo memiliki sebuah rhythm ya, we call it pattern. Pattern itu ada di dalam kehidupan kita kan. Pattern ngajar, kerja, bikin laporan, semua kita hidup dengan pola-pola itu yang tadinya kita tidak familiar with, akhirnya kita jadi terbiasa. Get used to it, Betul, akhirnya mahir, terbiasa. Dan gue juga menangkap ada pengorbanan. Maksudnya sebuah proses, sebuah pencapaian itu pasti ada pengorbanan. Ada yang kita korbanin. Pasti. Dan lo gimana dealing dengan pengorbanan? Kayak gue tahu, gue dengar dari teman-teman kita kayak, gila sih Sarnil itu ya, dia cuma punya waktu 1 hari pulang ke rumah, terus besok mesti berangkat lagi ke Gunung Gelis gitu. Terus aja gitu. Dan 3,5 tahun loh. 3,5 tahun. Nil, itu kan gila sih. Kalau dibilang pengorbanan, sebisa mungkin mendingan gue yang jadi korban daripada anak-anak gue. Jadi mendingan gue tidak getting my social life. Social life can wait. Untungnya, alhamdulillahnya, puji Tuhannya, teman-teman kita kan udah, ya udahlah. Kita udah berapa tahun sih nggak ketemu, tapi ketemu kita tetap pelukan, tetap sayang, kita updating things, jauh di mata dekat di hatinya kan. Jadi ya gue butuh teman-teman seperti itu sih. Even though I'm not showing up to their party, anniversary kawinan lo, ulang tahun si A, si B, semua segala macam, but they know I always like in their heart, they always in my heart. Itu aja sih. Menarik waktu lo bilang bahwa memiliki karir yang segitu panjang itu karena lo willing to learn. Please explore more. Willing to learn dalam arti kata gini, kayak gue tuh kebetulan orangnya bukan pembosan ya, tapi lebih kepada if I'm reaching on di satu pekerjaan, gue sudah puas dengan pencapaian gue selalu mencari.
apa sih yang belum pernah gue kerjain, ada apa sih gitu. Walaupun gue gaptek, tapi istilahnya gue juga nggak mau kalah sama anak-anak zaman sekarang nih. Mereka lagi ngapain sih gitu, apa yang mereka suka sih gitu. So I don't want to be like ya bukannya ketinggalan ya, tapi lebih kepada biar tetap bisa bersaing dengan mereka-mereka. Jadi gue tuh kenapa zaman dulu gue itu menempatkan diri gue untuk niche market. Karena menurut gue daripada market yang umum akan lebih long last niche market. Karena niche market tuh emang yang ya udah tertata aja. Itu mereka di situ dan mereka kalau udah setia, udah sayang, mereka akan itu terus. Ketimbang market yang umum. Market umum kan lu banyak pilihan dong. Iya, competition is getting tougher juga. Udah gitu sekarang anak-anak zaman sekarang pinter-pinter, cakep-cakep, ya kan? Mereka lebih yang talkative, bla 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 and everything. Kita nggak bisa keep up with that. Makanya kita harus pinter-pinter like to choose who's our client. Jadi sekarang kemarin kalau katanya Deli Makmur bilang, aduh Nek, pokoknya kalau event-event susah udah Sarinelles aja ya kan. It's a compliment gitu loh for me. Gitu. Kalau mau dibilang tentang sebuah makna hidup ya, yang lo lewatin begitu banyak dan gue tahu struggle-nya lo tuh kayak apa gitu, macam-macam yang udah lo lewatin. Apa sih kata yang paling tepat untuk merefleksikan makna hidup setelah di usia ini ya, 50 tahun ya? Be thankful. Be thankful. Yeah. To myself, to God definitely harus. And ya, be thankful ke anak-anak gue, ke keluarga gue. Itu sih, be thankful. Karena kalau misalnya lo gak merasa bersyukur dan tidak merasa berterima kasih dengan pencapaian lo pasti akan merasa kurang. Gila ngerjain apa, jadi bosan ngerjainnya. Capek ini semua pekerjaan capek, semua pekerjaan membosankan. But if you really like berterima kasih dengan apa yang lo sudah punya, then you will value that. Itu sih. Oh. Banyak di antara kita juga yang selalu melihat hal di luar hidupnya ya. Dan akhirnya terus membandingkan. Don't compare. Nggak ada habisnya. Di bawah kita banyak, di atas kita banyak. Lo mau kemana? Gitu. Just be yourself. Dan be with your quality. Siapa yang memberikan banyak sekali inspirasi kepada lo? Selain hidup ya. Hidup itu sendiri memberikan banyak pelajaran kepada kita. Tapi di luar itu siapa sih? Atau apa yang membuat lo memiliki perspektif-perspektif seperti itu gitu, yang kebanyakan orang dalam situasi tertentu kan mereka nggak bisa survive, akhirnya frustrated. Sejak gue punya anak-anak gue adalah penyemangat gue. Sebelum gue kawin, gue YOLO banget kan, hidup gue like from one party to another, I'm wild like lalala, you were there with me kan, gitu. Gue sama sekali nggak mikir hari esok, jadi yaudah I live by day, gue seneng, gue happy, yaudah jalanin. Tapi once gue punya anak, itu yang jadi penyemangat gue sih, nggak ada lain, nggak ada bukan. I live for them. Ya dong, lu juga pasti kan? Pasti. Iya, itu sih. Jadi gue belajar untuk supaya gimana gue bisa meninggalkan legacy yang bagus buat anak gue, dan anak gue bisa menyebut mamahnya dengan bangga. Gitu. Dan menurut lo apa kalau sudah dalam konteks seorang ibu yang sukses, menurut lo di saat ini? Belum. Karena memang ya anak gue kan masih umur 15. Kevin tuh masih 14. Lupa. Nek. Ya udah 14 mau 15. Iya. Juga anak gue 4. Ya udahlah ya gitu. Dia 14, Quina 10 tahun. Masih banyak, masih panjang perjalanan gue. Dibilang sukses belum. Orang ngelihat gue ibu yang sukses terima kasih, tapi gue rasa masih belum karena banyak sekali orang tua hebat. Lo boleh kok mau ngomong nyet, boleh kok di sini. Nyet. Makasih ya nyet. Sama-sama nyet. Terus gitu. Iya, kayak lo. Anak lo jadi apaan semua. Sih ke gue? Ya gimana sih? Ya anak lo banyak gitu loh. Terus semuanya jadi tuh gimana sih? 4 anak lo, 1, 2, 3, 4. Gitu loh. Jadi gue juga banyak belajar dari teman-teman gue, dan apa ya kalau lu bilang gue ibu yang sukses, yes or no. Sekarang sih lumayan sukses, tapi kan perjalanan anak gue masih panjang ya, masih kecil-kecil, masih bocil-bocil mereka gitu. So
tuh mengenal lo sebagai pribadi yang sangat humble. Masa sih? Iya, dari dulu dan gak berubah. Oh, masa? Iya bener Nyet. Sumpah lo gila ya kalau gitu Nyet. Maksudnya kan gak semua orang punya kemampuan, ability ya untuk stay on the ground and be humble. Itu dapat dari mana sih? Bapak ibu lo ngajarin lo? Iya, boleh dibilang gini, bapak gue sih banyak memberikan value-value hidup ya. Bapak gue kan angkatan laut ya. Yes, I know. Abri banget ya, Iya, dan galaknya minta ampun dulu waktu masih muda. Terus lo dikekang kan dulu kan? Iya, Gua ada tahu curfew itu. ya kan, kabur-kabur, nginep-nginep ya kan. Cuma bokap gue pada akhirnya dia bilang bahwa karena berapa kali gue ketangkap melakukan hal-hal bodoh, bandel ini tuh segala macam, aduh this, bokap gue ketangkap, akhirnya dia cuma gini, kamu nggak apa-apa bandel, asal jangan bikin malu nama kamu sendiri sama nama papa. Jadi gimana caranya bandel tapi smart, gitu. Misalnya mau minum, mau mabuk, jangan sampai mabuk malu-maluin kayak muntah tempat umum lah. Lo mau ngapain, pokoknya jangan sampai malu-maluin. Jadi lu boleh bandel tapi classy. Gimana tuh coba? Mabuk tapi elegan gimana sih? Ya sudah kita iya. kita buktikan kan saya. Lo gak perlu nanya gimana sih. Mabuk cuma gini, lo oke nih? Enggak. Walaupun jalan goyong ya. Cuman ya udah lah ya. Iya kan? Gitu. Itu sih. Maksudnya emang yang kalau bukan kamu, siapa yang akan jaga diri kamu? Gitu. Jadi kalau boleh ya lo berprestasi, bandel boleh tapi harus berprestasi, bandel boleh tapi harus tahu batasan, itu aja sih. Jadi gue selalu bilang bahwa akhirnya gue berpikiran bahwa ya udah, if you want to do something you have to do it like balance lah, yin and yang, ya kan, bandel baik, this and that what makes life like lebih berwarna menurut gue.